3 rubrik penilaian. Yang pertama, itu terkait kriteria penilaian untuk pengunggahan tugas LK 1.1 identifikasi masalah. Yang kedua, terkait keaktifan. Yang ketiga, terkait ketepatan waktu. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini di channel YouTube saya Johan Kevi, channel berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait rubrik penilaian LK 1.1 materi identifikasi masalah. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya supaya mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Nah, di sini saya akan membahas 3 rubrik penilaian. Yang pertama, itu terkait kriteria penilaian untuk pengunggahan tugas LK 1.1 identifikasi masalah. Yang kedua, terkait keaktifan. Yang ketiga, terkait ketepatan waktu. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu kriteria penilaian untuk pengunggahan LK 1.1 identifikasi masalah. Nah, di sini untuk melihat kriterianya, kita ke identifikasi masalah. Lalu kita scroll ke bagian hari kedua dan di bagian terakhir di unggahan tagihan. Nah, kita klik di bagian unggahan tagihan. Lalu di sini kita scroll ke bawah. Maka ini dia kriteria penilaian untuk tugas pengunggahan LK 1.1 identifikasi masalah yang sudah Bapak Ibu kerjakan dari hari pertama sampai sekarang hari kedua, sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu saat mengajar di kelas. Nah, di sini untuk kriteria yang pertama, mengerjakan semua identifikasi masalah dengan bahasa yang baik dan benar, maka akan mendapatkan 4 poin. Yang berikut, mengerjakan 3 atau lebih identifikasi masalah, tetapi bahasa belum baik, maka akan mendapatkan 3 poin. Yang berikut, mengerjakan kurang dari 3 identifikasi masalah, maka akan mendapatkan 2 poin. Yang berikut, mengerjakan tapi tidak sesuai dengan jenis permasalahan, maka akan mendapatkan 1 poin. Yang berikut, tidak mengerjakan sama sekali LK 1.1 ini, maka tidak akan mendapatkan nilai. Nah, ini terkait dengan kriteria penilaian untuk pengunggahan tugas LK 1.1. Yang kedua, terkait nilai keaktifan. Dari sini kita back. Nah, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Nah, yang pertama di sini, Bapak Ibu wajib mengisi daftar hadir. Setelah mengisi daftar hadir, Bapak Ibu pasti mengikuti Zoom pertemuan. Nah, sedikit tips buat Bapak Ibu agar mendapatkan nilai keaktifan di sini. Saat Zoom, setidaknya Bapak Ibu mengajukan pertanyaan kepada dosen, sehingga dosennya menganggap Bapak Ibu aktif dalam mengikuti Zoom pertemuan di hari pertama. Setelah itu, di bagian ruang kolaborasi identifikasi masalah, di sini di hari pertama membahas 3 topik, yaitu pedagogik, literasi, kesulitan belajar siswa, dan membangun relasi atau hubungan dengan orang tua. Nah, di sini di form diskusinya Bapak Ibu wajib membuat 1 topik, lalu bagikan ke forum. Nanti peserta lain bisa menanggapi topik yang Bapak Ibu bagikan. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu mengkomentari topik peserta lain yang sudah peserta bagikan di form diskusi ini. Sehingga kenapa? Sehingga Bapak Ibu dianggap aktif. Nah, itu mendapatkan nilai aktif yang kedua dari kita membuat topik pada diskusi, form diskusi masalah pertama sampai masalah yang ke-6. Nah, itu hari pertama. Dan kita masuk pada hari kedua, sama halnya yang pertama kita mengisi kehadiran. Yang kedua kita pasti mengikuti Zoom di hari kedua. Nah, di sini juga tak lupa pula Bapak Ibu setidaknya bertanya kepada dosennya sehingga mendapatkan nilai
place-nya. Dan berikut nanti kita akan masuk pada form diskusinya, itu dari masalah ke-4 sampai ke-6. Di sini juga Bapak Ibu wajib membuat satu topik dan membagikan ke forum, sehingga forum bisa menanggapinya. Sebaliknya, Bapak Ibu juga mengomentari topik yang peserta lain bagikan di form diskusi tersebut dari jenis masalah yang pertama sampai jenis masalah yang ke-6. Sehingga di sini Bapak Ibu mendapatkan nilai plus aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan dari hari pertama sampai sekarang hari kedua. Nah, itu terkait nilai keaktifan. Yang ketiga terkait nilai ketepatan waktu. Nah, di sini kita lihat dari hari pertama. Di hari pertama di sini yang kita lakukan adalah kita mengerjakan satu topik di form diskusi dari 3 topik ini. Nah, hari pertama ini kita langsung mengerjakannya. Dan batas waktunya itu jam 12 malam. Jadi, kegiatan hari pertama harus selesai pada hari pertama. Jangan ditunda, hari kedua baru mengerjakannya. Maka di sini, jika hari kedua baru dikerjakan, maka untuk nilai ketepatan waktunya sudah berkurang. Demikian yang hari kedua. Di sini ada 3 topik yang dibahas, yaitu pemanfaatan modal pembelajaran, materi terkait literasi dan numerasi, dan yang terakhir pemanfaatan teknologi. Nah, di sini hari ini pun harus selesai membuat satu topik untuk dibagikan ke forum sebelum jam 12. Dan juga yang terakhirnya di sini, Bapak Ibu mengunggah tagihan terkait LK1 identifikasi masalah. Nah, pada kegiatan hari kedua ini, Bapak Ibu harus selesaikan dalam hari kedua ini sebelum jam 12. Sehingga di sini Bapak Ibu mendapatkan nilai place-nya di bagian ketepatan waktu mengerjakan tugas dan mengerjakan form diskusi ini. Untuk penilaian keaktifan dan ketepatan waktu ini nanti diatur oleh dosennya yang menilai terkait keaktifan Bapak Ibu dan ketepatan Bapak Ibu dalam mengupload atau mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam LMS ini. Nah, setelah itu kita akan menuju ke hari ketiga besok. Di hari ketiga besok ini, Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil identifikasi masalah dari hari pertama sampai hari kedua hari ini. Nah, sedikit tips sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai keaktifan di sini. Nah, misalkan besok Bapak Ibu akan mempresentasikan identifikasi masalahnya. Nah, Bapak Ibu menghubungi temannya sehingga besok Bapak Ibu mempresentasikan, teman tersebut bisa bertanya terkait dengan presentasi Bapak Ibu. Sehingga di sini Bapak Ibu dinilai aktif dalam mempresentasikan materi Bapak Ibu. Nah, itu sedikit tipsnya untuk mendapatkan nilai plus keaktifan. Setelah Bapak Ibu presentasikan, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu akan mengikuti refleksi pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengerjakan beberapa soal terkait dengan identifikasi masalah ini sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami di sekolah masing-masing. Nah, sekian, semoga bermanfaat.